شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم والإجابة المصروع على هذه ولكل نية الصالحة ولحضرة المؤلف هذا الكتاب شيخ محمد بن عطية الله رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ولشيخنا المجيس زيد عبد الحميد وشيخنا المجيس شعب الجليل وجميع مشايخنا في معادنا شيخ الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan buka Shahifah 58 di matan paling atas kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita nalikoni meruh sapa sira abdan ing kawula aqamahu kang jumenengake sapa ing abad sapa Allah taala ai ja'alahu tegese ndadekake sapa Allah ing abad qaiman ingkang jumenengi biwujudil aurati kelawan wujudi pira-pira wirid bi an adharaha gambare kelawan nyento martelakake sapa Allah ing aurat minhu saking abad wa damahu lan nglanggerake sapa Allah ing abad alaiha ing ngatasi aurat ma'atulil imdati sartani dawani pitulung fala tastahkironna mongko ojo ngremehake temen sapa sira ma ing perkara manahahu kang paring ing abad sapa maulahu bendarane abad. Jadi Imam Ibnu Athaillah mengatakan, jika kamu melihat seseorang dia itu bisa menjalankan wiridnya, wirid amalan-amalan, wirid itu ya puasa, sholat, zikir-zikir. Kita melihat seseorang yang istiqomah, dia sholat jamaahnya kenceng, ngajinya bagus, kemudian tilawah Al-Quran misalnya bagus, tapi dia itu kok nggak nampak gitu loh, nggak nampak karomahnya, nggak ada karomahnya, biasa-biasa saja. Dia baca Quran, dia sholatnya jamaah biasa-biasa, maka fala tastahkironna, maka jangan sekali-kali meremehkan. Kita itu nggak boleh meremehkan kepada orang yang amalannya istiqomah, walaupun nggak nampak nggak ada karomahnya, yang itu. Maka begitu. Jadi istiqomah itu adalah luzumul karomah. Jadi istiqomah itu luzumul karomah yang sebenarnya itu adalah luzumul istiqomah, tetapnya istiqomah. Istiqomah itu adalah karomah yang sesungguhnya. Maka di sini disampaikan, walaupun kita itu enggak melihat tanda simal arifin, tandanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang arif, jangan menyepelekan. Misalnya ada teman, ini kenceng sholatnya, tapi wajahnya ini kok enggak bersinar, wajahnya kok nggak berseri. Wah, itu jangan terus kita menilai, ini nggak benar nih kan itu. Kadang-kadang kita kan belajar sesuatu yang sebenarnya untuk diri kita, tapi kadang-kadang malah untuk menilai orang lain yang jadi jangan kita menilai orang lain. Ini apalagi orang yang istiqomah begini, orang biasa saja, kita juga tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh mengejek. Ketika di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa kalau ada seorang amat budak wanita berzina, maka hukumlah dihad, gitu kan?
dipukul berapa kali? Kalau zina itu 70, enggak? 70 kali. Kalau dia mengulangi lagi, maka hukumlah lagi dan jangan diolok-olok. Kalau dia mengulangi lagi, maka jualah, walaupun harganya cuma seharga seutas tali, jualah, tapi jangan diolok-olok. Jadi mengolok-olok ini enggak boleh kita ini. Mengolok-olok itu moyok mondok, kalau bahasa kan moyok mondok itu paham. Kalau kita ngelek-elek, maka kita akan ketularan. Nah itu sabda Nabi kan, man ayyara mu'minan bi fahishatin fahuwa kafa'iliha. Barang siapa yang mengejek orang mukmin karena suatu perbuatan keji, maka dia itu seperti pelaku keji tersebut. Ada orang berzina, kita nggak usah mengelek-elek. Kalau memang mau dihukum, hukum sesuai hukum. Tapi jangan terus kita menyebarluaskan atau menjelek-jelekan. Apalagi kita terheran-heran, kok bisa ya orang kok berzina begitu ya? Wah, itu jangan sampai begitu. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini berbuat baik itu juga kekuatan Allah, pertolongan Allah. Tergelincir dari maksiat itu pun la haula, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kemaksiatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan ibadah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak boleh kita mengejek-ngejek, itu nggak boleh. Jangankan kepada yang ini tadi, yang istiqomah ibadah, kepada pelaku maksiat saja kita itu nggak boleh mengejek. Jadi kita membenci itu kepada perbuatannya, bukan kepada orangnya, bukan kepada pelaku maksiatnya. Pelakunya bagaimana kita sayangi. Jadi kita sayangi, dia itu saudara saya, bagaimana dia itu sekarang ahli judi, selalu zina, selalu maksiat, saya itu kasihan, sayang saya sama dia, maka datangi, nasihati, kan begitu ya. Syukur bawakan gula, teh, kan itu, sehingga nanti akan selamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarnya sayang kepada orang tersebut. Jadi jangan kita meremehkan orang-orang yang sudah istiqomah ibadah, karena sesungguhnya falaula waridun maka nawirdun. Kalau nggak ada, jadi yang namanya istiqomah itu sudah warid, itu kehebatan, itu anugerah yang luar biasa. Kalau nggak ada pertolongan Allah, maka dia tidak mungkin akan bisa melakukan wirid-wirid yang dilakukan itu. Oleh itu adalah taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kayak Nabi itu seperti tadi disampaikan punya mukjizatnya, dan setiap orang itu punya kesalahan, kekhilafan, dan kita tidak tahu akhir daripada kehidupan kita. Maka belum tentu yang kita hinakan itu orang hina, bisa jadi di hadapan Allah dia adalah orang yang sangat mulia.